Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Amira. Sebelumnya, Ibu ingin absen kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Gak ada, Bu. Wah, berarti hari ini masuk semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah setelah mengamati teks dan gambar, siswa mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa mampu membuat laporan tentang nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan teks berikut ini. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak teks yang telah Ibu bacakan, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian suka menolong orang yang membutuhkan? Aku suka membantu ibu di rumah. Wah, hebat! Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Termasuk sila keberapakah itu? Sila kedua. Benar sekali. Membantu ibu di rumah termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar sekali. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Anak-anak,
coba perhatikan gambar yang sedang Ibu pegang. Ada yang tahu tidak gambar apakah ini? Gambar Garuda Pancasila. Ya benar. Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda merupakan lambang negara kita. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan pada bagian tengah lambang burung Garuda. Terdapat sebuah perisai yang berisi sila-sila Pancasila. Di dalam sila-sila tersebut terkandung banyak nilai-nilai yang harus kita amalkan. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Ibu memiliki sebuah gambar. Perhatikan baik-baik ya. Pada gambar tersebut terdapat pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila keberapakah gambar tersebut? Ada yang tahu tidak? Sila pertama, Bu. Benar sekali. Pengamalan sila yang pertama. Pada gambar ini terdapat contoh perilaku pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa bersama keluarga sebelum makan dan sesudah makan. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang sedang Ibu pegang. Yang merupakan pengamalan sila kedua merupakan gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Gambar yang pertama. Benar sekali, gambar yang pertama. Gambar yang pertama merupakan contoh pengamalan sila kedua, yaitu kita harus saling tolong-menolong sesama manusia. Gambar yang kedua merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Anak-anak, sekarang perhatikan. Ibu memiliki gambar yang mengandung nilai-nilai Pancasila, sila keempat, dan sila kelima. Pengamalan sila keempat, contohnya adalah pemilihan ketua RT. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus menjunjung tinggi asas musyawarah. Selanjutnya adalah pengamalan sila kelima. Contoh pengamalan sila kelima yaitu kita harus saling menghormati antar sesama, menjunjung tinggi sikap adil antar sesama manusia, dan juga kita harus saling menghargai, menghormati atas hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Karena sebelumnya kalian telah mempelajari sikap apa saja yang terkandung dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita langsung saja ya. Sila yang pertama. Coba sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang bisa menyebutkan bunyi dari sila pertama? Saya, Bu. Ya boleh. Langsung saja disebutkan bunyi dari sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali.
ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan nilai-nilai pada sila pertama yaitu saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kedua, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua, yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, menjauhi sikap rasialisme. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Coba Ibu mau bertanya lagi. Ada yang bisa tidak menyebutkan bunyi dari sila yang ketiga? Saya mau Persatuan Indonesia. Pintar sekali. Bunyi sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang terakhir adalah melanjutkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi kekeluargaan. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima, dilambangkan oleh padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah menghindarkan diri dari sifat pemborosan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong dan menghargai orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan tabel berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Pilihlah perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yuk, mari kita isi bersama-sama. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong sesuai dengan sila yang ketiga, Bu. Benar sekali. Sesuai dengan sila yang ketiga. Selanjutnya adalah rajin beribadah. Rajin beribadah sesuai dengan sila yang Satu, Bu. Benar sekali. Sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Sesuai dengan sila keberapakah itu? Yang keempat, Bu. Benar sekali, sila yang keempat. Selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Sesuai dengan sila keberapakah itu? Yang kelima, Bu. Pintar, sila yang kelima. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum.
perilaku itu sesuai dengan sila keberapa? Kedua, Bu. Pintar sekali. Sila yang kedua. Hebat! Kalian telah mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sekarang, analisislah sikap yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tuliskan pada buku tugasmu ya. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kalian telah mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, serta sikap apa saja yang merupakan pengamalan dari sila Pancasila. Sungguh menyenangkan, bukan? Kalian bisa mengulangi pembelajaran hari ini bersama ayah dan bunda. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya mengucapkan Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu pamit dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.